Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, sahabat kenalan, adik sekalian terkasih, kembali bersama dengan saya Hari Leong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Rabu 7 April 2021. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Kisah perjalanan dua orang dari murid-murid Yesus yang pergi sebuah kampung bernama Emmaus. Dan dua murid ini saya pikir bukanlah kelompok dari 12 murid lingkaran pertama dari Tuhan Yesus. Sebab dari dalam bacaan Injil pada hari ini disebut salah satu dari mereka itu namanya Kleopas. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam perjalanan menuju Emmaus, kedua murid ini sedang asik berbincang-bincang. Lalu datanglah Tuhan Yesus mendekati mereka. Terjadilah dialog pada saat itu. Dan kedua murid ini tidak mengenal Tuhan Yesus. Padahal mereka termasuk orang-orang yang pernah mendengarkan sabda Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkhotbah atau berbicara. Mereka adalah orang-orang yang juga mengenal perbuatan, tindakan dari Tuhan Yesus. Tapi dikatakan mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, tidak mengenal Tuhan Yesus. Akhirnya menjelang malam dan matahari hampir terbenam, mereka tiba di sebuah kampung yang mereka tuju. Dan di situ Yesus mulai mengadakan suatu yang sangat lazim, yang khas yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tuhan Yesus dikenal oleh mereka lewat perayaan Ekaristi. Bisa saja para murid ini pada saat itu belum mengenal, belum ngeh, belum sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Dan ketika mereka ada bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus melakukan katakanlah Ekaristi, mereka mulai sadar itulah Dia Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mata mereka tertutup oleh sesuatu sehingga mereka tidak bisa mengenal itulah Dia Tuhan Yesus. Ini mungkin baik menjadi bahan perenungan bagi kita sekalian. Kita ini adalah orang-orang yang sudah mengikuti Tuhan Yesus. Mungkin kedua orang murid yang sedang dalam perjalanan menuju Emmaus ini adalah gambaran kita juga. Gambaran kita sebagai pengikut Kristus. Kita sudah mengikuti Tuhan Yesus. Sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus itu? Tapi terkadang dalam perjalanan kita menjadi pengikut Kristus, apa itu yang membuat mata kita terhalang? Apa itu sesuatu yang menghalangi mata kita sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu hadir. Tuhan Yesus itu menyapa kita. Tapi terkadang kita sebagai murid Yesus tidak menyadari itu kehadiran Tuhan Yesus. Mesti kita tanyakan ke dalam diri kita, apa yang menghalangi saya sehingga saya tidak bisa melihat kehadiran Tuhan Yesus? Bisa saja menghalangi itu gimana ya? Kita menjadi pengikut Kristus, tapi kita tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Kita menjadi pengikut Kristus tapi lebih menikmati mata kita yang terhalang sehingga kita tidak bisa melihat itu Tuhan Yesus dengan jelas. Apa yang membuat kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus dengan jelas? Saya pikir dosa itu, kesalahan itu, kekeliruan yang kerap kali kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Sehingga Kristus yang sejati, yang real itu tidak bisa kita lihat. Kita hanya melihat, ya, mata kita ini ditutupi. Yang kita lihat adalah dosa-dosa kita. Yang kita lihat adalah kesalahan-kesalahan yang kerap kali kita lakukan. Sehingga akhirnya kita sebagai pengikut Kristus ini tidak bisa
menjadi orang yang ada kualitas menjadi pengikut Kristus, tidak membuat diri kita ini menjadi murid Yesus yang berkualitas. Karena dihalangi oleh dosa, mata kita ini ditutup oleh dosa. Nah, dosa-dosanya itu apa saja? Sehingga kita tidak lagi bisa mengikuti Tuhan Yesus secara benar. Kita tidak lagi bisa mengikuti Tuhan Yesus secara tulus. Banyak hal itu mungkin ya. Dosa-dosa yang kita lakukan. Kita terhalang itu oleh kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Maka dari itu biarlah kita sadari kekurangan, kelemahan, dosa kita itu, dan akhirnya kita bisa lepas, penghalang mata kita ini terlepas, dosa kita ini terlepas. Biasanya itu orang tidak bisa menjadi pengikut Kristus karena dia itu begitu nikmat terbenam dalam dosa. Membenarkan dirinya sendiri, nyaman dalam dosa-dosanya, menikmati dosa-dosanya, untuk bisa lepas dari dosanya itu susah. Tapi di lain pihak, dia menyatakan diri, saya sebagai pengikut Kristus, saya orang Kristiani. Nah, inilah dia yang baik kita renungkan dalam kehidupan kita. Mari dengan penuh keberanian kita mohon bantuan dari Tuhan Yesus untuk melepaskan penghalang yang ada di mata kita, sehingga kita tidak bisa melihat sesungguhnya wajah Kristus itu bagaimana. Kalau orang itu sudah melihat wajah Kristus, dalam arti sungguh dekat dengan Kristus, menjadi pengikut Kristus, saya pikir yang dilakukan itu adalah kebaikan, yang dilakukan itu adalah kebenaran, yang dilakukan itu adalah kasih, yang dilakukan itu adalah keadilan. Itu yang mestinya dilakukan. Silakan kita merefleksikan ke dalam diri kita sendiri, dan akhirnya kita sungguh bisa mengenal Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus dengan segala kasih kita, dengan sikap hidup kita yang baik benar, dengan perkataan-perkataan kita yang juga penuh dengan kasih kepada sesama. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.